Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa telah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Pernahkah Anda merasa seperti berjalan sendirian dalam hidup ini, tanpa arah dan tanpa pertolongan? Jika iya, maka bisa jadi Anda sedang lupa pada satu hal yang sangat penting, kekuatan doa. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu doa terkuat dalam sejarah manusia, yang pernah diucapkan oleh seorang Nabi Agung yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah, yaitu Nabi Sulaiman, alaihissalam. Doa ini bukan hanya tentang kekuasaan atau kekayaan, tapi tentang bagaimana seorang hamba bisa berserah diri dengan penuh harap kepada Sang Pemilik segala. Kita akan menyelami siapa Nabi Sulaiman sesungguhnya, apa isi doanya yang luar biasa itu, bagaimana cara mengamalkannya agar membawa perubahan nyata, dan kisah-kisah nyata dari mereka yang hidupnya benar-benar berubah berkat doa ini. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan buka pintu jiwa untuk menerima cahaya dari langit. Sahabat, Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Beliau adalah seorang nabi sekaligus penguasa alam. Dengan izin Allah, ia bisa berbicara dengan binatang. Ia menguasai bangsa jin, angin tunduk padanya. Ia dapat melihat hal-hal gaib dengan izin Allah. Bahkan semut pun dimengerti ucapannya. Namun yang lebih mengagumkan bukanlah semua keajaiban itu. Yang luar biasa adalah kerendahan hati Nabi Sulaiman. Bayangkan, seseorang yang begitu hebat, tapi masih tetap berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku." Ia tidak lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Ia tetap tunduk, tetap bersimpuh dalam doa, tetap menyandarkan segalanya pada Allah. Pelajaran besar bagi kita, ketinggian yang hakiki bukanlah seberapa tinggi posisi kita di dunia, tapi seberapa rendah kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Allah abadikan doa ini dalam Al-Quran, Surah Sad ayat 35. Rabbi ikfirli, wahabli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di, innaka antal wahab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Struktur doanya luar biasa. Diawali dengan permohonan ampunan. Karena kita semua hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Kita butuh penghapusan dosa sebagai pembuka keberkahan. Kemudian meminta karunia besar. Bukan untuk pamer atau kemewahan, tapi agar bisa menjalankan amanah dengan sempurna. Diakhiri dengan pengakuan terhadap sifat Allah sebagai Al-Wahhab, Zat yang Maha Memberi, tanpa batas. Ini bukan sekadar doa ambisi dunia, tapi doa penuh kesadaran, bahwa semuanya adalah karena Allah, bukan karena kita. Sahabat, doa ini bukan hanya indah dari sisi lafaz, tapi penuh kekuatan batin yang dalam. Doa ini mengajarkan adab dalam meminta. Doa ini menanamkan tauhid murni dalam hati. Doa ini mendorong kita untuk memiliki mimpi besar, namun tetap berserah pada Allah. Bayangkan, Nabi Sulaiman minta sesuatu yang tidak mungkin dimiliki orang lain setelahnya. Berani meminta besar, karena ia tahu kepada siapa ia meminta. Pelajaran penting, jika engkau meminta kepada Allah, jangan minta yang kecil. Mintalah sebesar mungkin.
Karena Allah tidak pernah kekurangan sedikit pun untuk memberi. Dan, doa ini juga mengajarkan, sebelum minta sesuatu yang besar, bersihkan dulu hatimu dengan istighfar. Kisah nyata pertama, Bapak Rudi di Malang. Beliau adalah tukang servis HP keliling. Pendapatannya naik turun. Suatu hari ia menonton video tentang doa Nabi Sulaiman. Ia mulai membacanya setiap hari, 21 kali setelah subuh. 3 bulan kemudian, ia diajak kerja sama oleh pemilik konter besar. Kini ia memiliki kios tetap, dan pelanggan tak putus datang. Kisah kedua, Ibu Yuni dari Bandung. Ia seorang ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi sulit. Anaknya 3, suaminya baru saja dirumahkan. Ia membaca doa ini setiap malam setelah tahajud, sambil menangis. Tak sampai 40 hari, ia menemukan ide membuka warung sarapan. Tanpa promosi, warungnya langsung ramai karena viral di media sosial. Kisah ketiga, anak muda bernama Andre dari Jakarta. Ia sedang gelisah karena belum dapat pekerjaan. Setelah istiqomah membaca doa ini 41 kali tiap malam, ia tiba-tiba dipanggil untuk interview di sebuah perusahaan internasional, padahal ia tidak pernah mendaftar di sana sebelumnya. Sahabat, doa bukanlah sihir. Tapi keajaiban spiritual seringkali jauh lebih nyata daripada logika. Ingin mengamalkan doa ini dan merasakan keajaibannya. Ini langkah-langkahnya. 1. Niat yang ikhlas. Mintalah bukan untuk kesombongan, tapi untuk kebaikan, keberkahan, dan kemanfaatan bagi sesama. 2. Ambil wudhu. Bersih lahir batin adalah syarat hadirnya kehusyukan. 3. Pilih waktu terbaik. Setelah subuh, setelah isya, tahajud, sepertiga malam terakhir. Saat hujan, di antara azan dan iqomah. Sujud terakhir. 4. Baca doanya dengan khusyuk, minimal 7 kali. Ideal 11, 21, atau 41 kali. Jangan buru-buru. Rasakan maknanya. 5. Niatkan dengan jelas. Misalnya, Ya Allah, lapangkan rezekiku. Ya Rob, beri aku pekerjaan yang halal dan penuh keberkahan. Ya Allah, damaikan keluargaku. Ya Rob, bukakan jalan keluar dari semua kesulitan ini. 6. Akhiri dengan zikir dan sholawat. Agar doa naik bersama harum pujian kepada Rasulullah. Sahabat Cahaya Guru, doa Nabi Sulaiman bukan sekadar lafaz dari seorang nabi besar. Ia adalah jembatan spiritual yang bisa menghubungkan kita dengan kemurahan Allah yang tak terhingga. Ketika logika mentok, ketika usaha tak lagi cukup, maka yang tersisa adalah tangan yang terangkat, dan hati yang menggantungkan harap kepada Sang Maha Pemurah. Jangan remehkan kekuatan doa. Jangan tunda amalan yang bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Mulailah malam ini. Ucapkan doa itu dengan penuh rasa harap. Lalu biarkan Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan. Subscribe untuk terus terhubung dengan video spiritual yang menyejukkan. SHARE ke keluarga dan sahabat, agar lebih banyak yang ikut merasakan dahsyatnya doa ini. Sampai jumpa di video Cahaya Guru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.